Taliban kini telah membuktikan bahwa kelompoknya mampu mengambil alih Afghanistan dalam waktu singkat. Kini, dunia mulai belajar menerima realita baru, yakni kelompok yang sering dicitrakan sebagai teroris dan fundamentalis itu kini telah menguasai negara Afghanistan dan siap membangkitkan kembali Emirat Islam Afghanistan setelah vakum selama 20 tahun. Kini, banyak beredar di media sosial pernyataan Presiden Amerika yang dijadikan lelucon oleh warganet, yaitu pernyataan Presiden George Walker Bush. Taliban regime is coming to an end. Dan juga pernyataan Biden beberapa hari sebelum Taliban menguasai Kabul. And an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Dan kini Joe Biden mempertahankan kebijakannya menarik semua pasukan AS dari Afghanistan setelah banyak kritik datang dari lawan politiknya di dalam negeri. Biden menyatakan tidak akan menerima keterlibatan Amerika Serikat dalam perang, yang bahkan pasukan Afghanistan pun tidak mau melakukannya, merujuk pada cepatnya pasukan Afghanistan didikan Amerika itu menyerah, serta sebagai bentuk kekecewaan pada sikap mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang memilih meninggalkan negara itu dibandingkan melawan Taliban sampai titik darah penghabisan. Lantas, apa rahasia Taliban sehingga memiliki daya tahan dan daya juang yang begitu kuat dalam menghadapi setiap persoalan di internalnya maupun ketika bertempur melawan musuh-musuhnya? Sebelum kita lanjutkan videonya, rileks dan santai dulu ya kak. Berikut ini beberapa faktor keberhasilan Taliban dalam menguasai Afghanistan. Yang pertama, geografi Afghanistan. Geografi Afghanistan yang terkurung daratan serta diliputi dengan pegunungan dan padang gurun menyulitkan pasukan manapun untuk bergerak dan menyuplai persenjataan. Namun di sisi lain, kondisi geografis yang keras ini memungkinkan Taliban leluasa beraktivitas dan membangun kembali kekuatannya karena mengenal dengan baik kondisi lapangan. Karena itu pula, pasukan Amerika tidak mampu memobilisasi pasukan di seluruh negeri secara cepat dan efektif. Kesempatan itu digunakan oleh Taliban untuk mengembangkan taktik perang gerilya yang mampu bertahan sangat lama. Yang kedua, ideologi jihad. Ideologi jihad adalah dasar moral dan semangat paling kuat dari pasukan Taliban. Kebanyakan pasukan Taliban adalah para siswa agama atau santri yang belajar di berbagai sekolah agama konservatif yang tersebar di berbagai wilayah, utamanya di perbatasan antara Iran dan Pakistan. Para siswa yang kemudian dikenal sebagai Taliban itu telah menjalani serangkaian pelatihan militer dan kursus keagamaan sehingga memahami bahwa jihad melawan musuh yang dianggap sebagai penjajah balasannya adalah surga. Yang ketiga, kepemimpinan yang solid dan kuat. Pemimpin Taliban tak kenal menyerah dan konsisten dalam keyakinan mereka dalam mempertahankan negara Emirat Islam Afghanistan yang telah mereka rintis. Selain itu, strategi politik yang mereka bangun juga sangat cerdas, serta administrasi yang sangat efektif dan bisa dikatakan lebih baik dari pemerintah yang sah kala itu. Sehingga, selama pendudukan AS dan NATO di wilayah itu, Taliban mampu memperkuat diri dan bahkan membentuk pemerintahan bayangan di seluruh provinsi yang dikuasainya. Keempat, dukungan dari akar rumput rakyat Afghanistan. Legitimasi atau dukungan dari masyarakat akar rumput Afghanistan juga menjadi salah satu alasan mengapa Taliban berhasil menguasai Afghanistan dengan cepat. Taliban secara tidak langsung telah menjatuhkan pamor pemerintah dengan membangun pencitraan yang baik, yakni dengan membuktikan bahwa pemerintahan Afghanistan yang didukung oleh AS sangat korup, mismanajemen, dan sangat tergantung dengan pemerintah serta bantuan asing. Kelima, basis keuangan yang mumpuni. Untuk menjalankan strategi perlawanannya, Taliban tidak saja membutuhkan semangat dan dukungan yang luas dari rakyat, namun juga perlu dana untuk menjalankan operasionalnya sehari-hari sebagai sebuah negara bayangan. Selama 20 tahun sejak dilengsarkan oleh pasukan AS, Taliban telah mengembangkan sistem ekonomi dari pajak, pertambangan, dan penjualan minyak serta opium. Dari situ, Taliban berhasil menghasilkan miliaran dolar dalam setahun. Dana itu tentu saja dipakai untuk menggaji pasukan dan pegawai,
membeli persenjataan, dan untuk meningkatkan ekonomi para pendukungnya. Keenam, rendahnya moral pemerintah Afghanistan. Pemerintah Republik Islam Afghanistan adalah pemerintahan terlemah dalam sejarah Afghanistan karena pendirian dan keberlangsungan republik itu ditopang dengan dana serta dukungan dari AS dan sekutunya. Negara itu seringkali dicap sebagai boneka penjajah asing serta sangat korup dalam mengelola pemerintahan, sehingga ketika AS angkat kaki, moral para pemimpin serta pasukannya menjadi hancur. Mereka tidak terbiasa berperang tanpa dukungan dari pasukan AS dan NATO yang lebih kuat. Ketujuh, jaringan intelijen yang kuat, Haqqani Network. Salah satu pemimpin Taliban adalah Sirajuddin Haqqani. Ia adalah pemimpin dari Haqqani Network, semacam jaringan intelijen bawah tanah milik Taliban yang menargetkan para pemimpin Afghanistan dan seringkali melakukan serangkaian bom bunuh diri di dalam kota. Mereka juga memiliki data-data penting dari komandan serta tentara Afghanistan secara pribadi. Karena itu tidak heran ketika Taliban menyerang suatu wilayah, pasukan Afghanistan dengan cepat menyerah dan terkadang karena ancaman langsung atas diri dan keluarga mereka. Kedelapan, bantuan dari Iran dan Pakistan. Iran dan Pakistan adalah dua negara yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Iran memiliki kepentingan langsung untuk menghilangkan pengaruh AS dari Afghanistan. Sedangkan Pakistan sejak awal mendukung pemerintahan Taliban pada tahun 1996 dan rakyat Pakistan di perbatasan utara negara itu memiliki kedekatan secara etnis dan budaya, sehingga tidak heran jika Taliban dapat memperbaharui pasukannya dengan cepat serta memiliki peralatan tempur yang selalu tersedia. Meskipun tentu saja bantuan tersebut masih perlu dilacak kebenarannya, namun yang perlu diingat adalah baik Iran maupun Pakistan sama-sama memiliki kepentingan dengan Taliban. Kesembilan, legitimasi internasional. Sejak Mullah Abdul Ghani Baradar dibebaskan dari penjara di Pakistan atas permintaan AS di bawah pemerintahan Presiden Trump, pemimpin Taliban itu telah berkunjung ke berbagai negara termasuk Indonesia. Kantor politik mereka di Doha juga aktif melakukan serangkaian negosiasi dengan AS yang puncaknya pada tahun 2020. Para pemimpin Taliban juga berhasil mengadakan hubungan dengan Rusia dan Cina. Artinya, Taliban setidaknya mendapatkan pengakuan internasional atas usahanya menguasai Afghanistan. Kesepuluh, menampilkan wajah baru. Stigma bahwa gerakan Taliban kejam dan brutal tentu diketahui oleh para pemimpin kelompok itu. Karena itu, mereka butuh memperbaiki citra yang brutal tersebut dengan serangkaian maklumat dan kebijakan baru. Taliban menegaskan tidak akan menjadikan Afghanistan sebagai tempat untuk menyerang negara lain dan siap menjalin hubungan damai dengan semua pihak. Saat menguasai kota Kabul, Taliban menyatakan akan mengampuni semua orang Afghanistan tanpa terkecuali, meskipun mereka pernah berkolaborasi dengan pemerintahan Amerika. Taliban juga berusaha menampilkan Islam inklusif dan toleran di negaranya, dengan mengizinkan perempuan untuk sekolah, bekerja, bahkan terlibat dalam pemerintahan. Taliban juga menjanjikan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Afghanistan, karena di atas kertas, sistem administrasi merekalah yang paling baik, tidak korup, serta paling efektif. Harapannya, Taliban tidak lagi dianggap sebagai teroris dan fundamentalis dan dapat diterima di dunia internasional sebagai bagian dari pemerintahan Afghanistan yang sah dan berdaulat. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan faktor-faktor di atas? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton episode kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk konten-konten lainnya yang lebih berkualitas. Stay tune.